Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ririn. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang konsep dasar etika keperawatan. Semoga semuanya tetap semangat ya. Semangat pagi semuanya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi atau pengertian dari etika keperawatan. Nah, etika sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti bahwasanya adat istiadat atau kebiasaan. Itu ya. Jadi etika kalau dari bahasa Yunani itu adat istiadat atau kebiasaan yang kalau kita di Indonesia ini banyak sekali adat istiadat atau kebiasaan ya. Karena kita juga dari Sabang sampai Merauke banyak sekali daerah, suku-suku, kemudian setiap daerah yang kecil-kecil itu saja banyak sekali kalau kita mau pelajari adat istiadat kebiasaannya sangat luar biasa beraneka ragam. Kemudian etika juga mempunyai arti prinsip-prinsip di belakang keharusan atau sistem dari prinsip-prinsip moral atau aturan-aturan perilaku. Jadi kalau kita pahami bahwasanya etika ini adalah apa saja sih aturan-aturan ketika kita nanti akan berhubungan ataupun berperilaku dengan orang lain. Ada aturan perilaku, bagaimana berperilaku antara orang yang masih muda dengan orang yang sudah tua, ataupun bagaimana cara bertutur kata, bersikap seperti itu ya dengan orang yang sudah tua, kemudian bagaimana cara menghormati dalam sikap perilaku kita. Itu ada etikanya. Kemudian moralitas ini berasal dari bahasa Latin yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi ini juga hampir sama ya dengan etika, tetapi nanti kita akan kupas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Karena di atas tadi sudah disinggung tentang moralitas, nah sekarang kita akan mempelajari tentang moral. Moral ini mempunyai arti prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk. Nah ini ya, kita pahami mengatur tentang bagaimana kita berbuat baik dan buruk. Jadi di sana kita nanti akan mengetahui apa saja sih yang boleh dilakukan dan yang tidak. Oh ternyata membantu orang lain, bersikap ramah, bersikap baik itu adalah moral yang baik. Tetapi kalau yang buruk berarti adalah yang bertentangan dengan hal tersebut. Misalkan melakukan kejahatan, melakukan pencurian, bersikap tidak jujur. Bahkan mungkin yang lebih parah adalah melakukan tindak kejahatan yang tidak bisa ditolerir sampai nanti ranah hukum, misalkan seperti itu ya, pembunuhan dan sebagainya. Nah, ini berarti tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Selain moral, ada juga yang disebut dengan etiket. Ini merupakan cara atau aturan yang sopan dalam berhubungan sosial. Nah, ini sosial, berhubungan sosial berarti dalam masyarakat. Kita biasanya di sana ada etiket cara yang sopan itu bagaimana. Biasanya ketika kita, kalau orang Jawa misalkan ya, nanti setiap adat juga berbeda-beda. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, tentunya kita berbicaranya harus lebih sopan, tidak menatap mata, seperti itu ya. Itu adalah yang diajarkan. Kemudian ketika kita, kalau orang Jawa mau berjalan di depan orang yang lebih sepuh atau lebih tua, biasanya kita, kalau di Jawa kita bisa lihat ini nyuwun sewu, derek langkung, atau permisi gitu ya, bahasa Indonesianya sambil agak membungkukkan badan. Itu adalah cara aturan yang sopan ketika kita berhubungan sosial di masyarakat. Atau ketika di masyarakat itu misalkan ada yang sedang memiliki hajat atau memiliki apa ya akan memiliki sebuah acara atau apa. Biasanya kental sekali gotong royongnya gitu ya. Bagaimana kita berhubungan sopan ya kita akan kemudian membantu atau menolong apa yang bisa kita kontribusikan, apakah itu pikiran, tenaga, materi kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu. Itu adalah etiket. Kemudian etiket yang terkait dengan profesional kita sebagai perawat itu berarti perilaku yang diharapkan bagi setiap profesi untuk bertindak dengan kapasitas profesionalnya.
Berarti kalau kita seorang perawat, ya kita pasti akan menguasai ilmu asuhan keperawatan, ilmu-ilmu yang terkait dengan keperawatan. Sehingga pada saat kita akan berhadapan dengan etikat profesional ini, kita harus menerapkan ilmu-ilmu baik itu dalam bentuk knowledge ataupun skill terkait asuhan keperawatan kepada pasien kita dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Kemudian bagaimana dengan konsep moral dalam praktek keperawatan? Jadi praktek keperawatan termasuk etika keperawatan ini mempunyai berbagai dasar penting. Nah, konsep moral yang ada dalam praktek keperawatan nanti akan ada banyak sekali. Nanti kita akan jelaskan satu persatu terkait konsep moral tersebut. Konsep moral yang pertama ini adalah advokasi. Nah, namanya advokat. Berarti ini adalah kita sesuai dengan definisi ANA 1985 adalah kita harus melindungi pasien kita ataupun masyarakat terhadap apa? Yaitu pelayanan kesehatan dan keselamatan praktek yang tidak sah atau ilegal dan tidak berkompeten serta melanggar etika yang dilakukan oleh siapapun. Jadi ketika kita mengetahui pasien kita ternyata terjerumus pada pelayanan praktek kesehatan yang memang ilegal, misalkan di sana sebetulnya tidak di-cover oleh tenaga kesehatan yang lulusannya itu benar-benar dari lulusan misalkan kedokteran, kesehatan, keperawatan yang sah, ternyata hanya oknum-oknum yang berkedok untuk mencari keuntungan. Dan ketika kita mengetahui, ya kita harus memberikan informasi yang up to date kepada masyarakat atau pasien tersebut supaya mereka terlindungi gitu ya dan tidak malah terjerumus dan mengalami kerugian atau mungkin tidak terselamatkan gitu ya. Nah, bagaimana peran kita pada konsep moral yang pertama tadi adalah sebagai advokasi itu ya. Peran perawat sebagai advokat pasien adalah memberikan informasi dan memberikan bantuan. Nah, tadi di depan sudah Bu Ririn jelaskan ya ketika ternyata pasien mengeluhkan kepada kita terkait dengan pelayanan kesehatan yang diterimanya dan setelah kita lakukan pengkajian ternyata kita mengetahui tempat pasien itu untuk menerima pelayanan kesehatan itu ternyata adalah praktek di mana praktek kesehatan tersebut tidak sah atau ilegal. Kita pernah mendengar beberapa waktu yang sudah lampau bahwasanya di Jakarta itu juga ada rumah sakit yang mengaku rumah sakit internasional. Tetapi ternyata di sana yang praktek itu adalah bukan dokter-dokter yang dari luar negeri yang maksudnya yang memang dengan sertifikasi kedokteran dan perawatnya pun juga tidak jelas apakah itu tersertifikasi benar-benar dari perawat yang sesungguhnya gitu ya. Ternyata banyak pasien yang di sana misalkan sebetulnya sakitnya itu bukan didiagnosa untuk yang berbahaya atau diindikasikan untuk operasi, tetapi kemudian semuanya langsung diminta untuk melakukan tindakan operasi. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian di awal mungkin banyak pasien yang tidak melakukan perasaan mencurigakan ya, tetapi setelah kasusnya berkembang, jadi semuanya mencurigakan. Nah, ini bisa disalahartikan nanti ketika pasien ternyata di situ sebetulnya diagnosa medisnya itu tidak dilakukan operasi, misalkan ternyata dilakukan operasi. Nah, apa yang dilakukan misalkan operasi kita tidak tahu apakah ada organ yang diambil atau apa. Nah, kita harus memberikan informasi secara valid supaya tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Kemudian memberi informasi berarti menyediakan penjelasan atau informasi sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Nah, kita ketika melindungi pasien dari praktik klinik yang misalkan yang ilegal atau tidak absah gitu ya, tidak sah gitu atau absah. Nah, ini kita harus menyediakan penjelasan dan informasi yang sejelas-jelasnya ada dasarnya gitu ya, ada dasar permasalahan yang bisa dipegang dengan valid gitu. Jadi harus ada evidence base-nya. Kenapa kita memberikan informasi itu berarti kita harus sudah mengetahui informasi itu secara detail dan akurat terlebih dahulu sebelum memberikan informasi. informasi kepada pasien.
Memberi bantuan dalam hal tadi memberikan informasi untuk peranan advokasi dalam konsep moral ini mengandung dua peran. Yang pertama adalah peran aksi. Nah, apa itu peran aksi kita sebagai seorang perawat? Berarti perawat harus memberikan keyakinan kepada pasien bahwa mereka itu mempunyai hak dan tanggung jawab sendiri untuk menentukan pilihan ataupun keputusan mereka dan tidak boleh tertekan dengan pengaruh orang lain. Ini ya, jadi kita harus meyakinkan kepada pasien dengan informasi-informasi yang kita berikan, tetapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Supaya untuk pasien mengambil keputusan sesuai yang kita inginkan, misalkan itu tidak boleh karena mereka mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menentukan pilihan mereka sendiri atau keputusan mereka sendiri. Dan ini harus kita pahamkan dalam peran aksi ini adalah kepada pasien pada saat kita akan menjelaskan informasi kepada pasien. Bahwasanya nantinya silakan dipahami informasi kita, setelahnya adalah di tangan pasienlah semua keputusan itu akan diambil gitu ya. Yang selanjutnya adalah peran non-aksi. Nah, peran non-aksi perawat ini apa? Yaitu kita sebagai pihak advokat seharusnya menahan diri untuk tidak mempengaruhi keputusan pasien. Seperti tadi ya, Bu Rin jelaskan, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi kalau kita tahu nih harusnya yang baik ini gitu ya, ibu ikut ini saja gitu. Itu tidak boleh. Atau ketika kita memberi misalkan konseling atau penjelasan tentang KB, keluarga berencana, itu ada banyak sekali alat kontrasepsinya. Ada A, B, C, D, E, kita jelaskan semua kelebihan dan kekurangannya. Tetapi pada akhirnya nanti kita tidak boleh nih memaksa, Ibu ini ya pakainya IUD saja ya Bu ya, ini yang paling baik ya Bu ya. Karena ada kepentingan pribadi karena misalkan dengan memakai IUD Anda mendapatkan keuntungan seperti itu misalkan. Itu tidak boleh. Jadi kita harus bisa menjalankan peran non-aksi sehingga kita tidak boleh memaksakan apapun itu keputusan adalah di tangan pasien. Gitu ya. Konsep moral yang selanjutnya adalah akuntabilitas. Nah, ini kalau akuntabilitas ini jelas bahwasanya ini adalah menyangkut pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban suatu tindakan yang sudah dilakukan dan dapat menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Nah, kita perawat itu sangat dekat dengan dua hal dari komponen akuntabilitas, yaitu satu, tanggung jawab dan dua, tanggung gugat. Jadi ketika kita melakukan tindakan keperawatan, tentunya kita akan dihadapkan pada dua hal ini, tanggung jawab dan tanggung gugat. Manakala kita melakukan praktek keperawatan atau asuhan keperawatan kepada pasien kita, sudah berdasarkan pada standar asuhan keperawatan yang ada, kode etik keperawatan yang ada, kemudian juga undang-undang keperawatan yang sudah ada ataupun undang-undang kesehatan yang sudah ada, tentu kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Tetapi manakala kita menyimpang dari hal tersebut, ya kita harus siap untuk dilakukan tanggung gugat, yaitu pasien bisa menggugat kita dan melaporkan kita untuk sampai ke meja hijau atau di persidangan gitu ya. Hal tersebut berarti tindakan yang dilakukan oleh kita perawat memang harus dilihat dari praktek keperawatan yaitu standar asuhan keperawatan tadi yang Bu Rin jelaskan. Kemudian kode etik. Nah, kode etik itu juga nantinya harus dipahami oleh panjenengan karena itu sebagai dasar dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai perawat. Kemudian ada undang-undang yang nanti juga akan mengatur kita. Jadi kalau dilihat dari standar praktek asuhan keperawatan, kode etik dan undang-undang itu dapat dibenarkan, berarti kita bisa aman gitu ya. Tetapi kalau itu tidak dibenarkan, nah itu berarti absah, kemudian bisa terjadi tuntutan atau gugatan dari pasien, apalagi berdampak kepada hasil asuhan keperawatan yang menimbulkan misalkan kerugian kecacatan pada pasien yang disebut dengan adanya nanti impact-nya adalah dari kasus malpraktek atau negligence atau kelalaian kita sebagai perawat bisa untuk dituntut sampai ke meja hijau. Yang ketiga untuk konsep moral ini adalah loyalitas. Nah, loyalitas ini suatu konsep yang terdiri dari berbagai segi yaitu ada simpati,
peduli dan hubungan timbal balik terhadap pihak yang secara profesional berhubungan dengan perawat. Jadi bagaimana kita caring, kemudian peduli ini adalah kita berarti juga harus sangat memperhatikan pasien, bagaimana kondisi pasien gitu ya, harus bersikap sangat ramah, sopan, baik kepada pasien kita, yaitu kita ingin melakukan profesionalisme kita dalam tindakan keperawatan, ini ada loyalitas. Nah, untuk mencapai kualitas asuhan keperawatan yang tinggi dan hubungannya dengan berbagai pihak yang harmonis, karena kita dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien itu tidak hanya berhubungan dengan pasien, tapi juga dengan keluarga pasien, kemudian dengan tenaga kesehatan baik itu perawat maupun yang lainnya, itu harus dijaga untuk bisa tetap baik dan harmonis. Maka aspek loyalitas ini harus dipertahankan oleh setiap perawat, baik itu loyalitas terhadap pasien itu tadi ya, kemudian teman sejawat, rumah sakit maupun profesi, dan profesi yang lainnya gitu ya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus memperhatikan beberapa hal yang nanti kita akan jelaskan pada slide selanjutnya. Ini dia bahwasanya untuk menjaga kondisi yang harmonis, sinergis itu ya untuk loyalitas tadi. Yang pertama adalah masalah pasien itu tidak boleh didiskusikan dengan pasien lain. Jadi ketika kita melakukan pengkajian kepada pasien, pasien mencurahkan semua permasalahannya, keluh kesahnya, bahkan mungkin masalah pribadinya pada kita yang terkait masalah pribadi tadi tidak boleh didiskusikan dengan pasien lain. Ini berarti kita tidak memegang janji ya untuk kejujuran gitu ya, untuk memegang rahasia gitu. Itu juga termasuk di sumpah profesi kita itu kita harus bisa menjaga rahasia pasien. Jadi tolong tidak boleh diceritakan kepada pasien lain gitu ya. Kemudian yang kedua, perawat ini harus menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pasien, rumah sakit, atau pekerja yang lain. Jadi, sebetulnya perawat itu kalau dia tahu tugas dan tanggung jawabnya, ini akan jauh sekali dari kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, ini monggo dibiasakan mulai dari kita ya, mumpung masih jadi mahasiswa keperawatan, apalagi sekolahnya di sekolah Aisyah gitu kan ya. Hindari untuk gibah, untuk berbicara yang tidak bermanfaat, apalagi membicarakan tentang hal-hal yang tidak penting atau terkait orang lain, ini malah sumber dosa gitu ya. Jadi kalau sudah terbiasa mulai dari sekarang, nanti ketika sudah bekerja sebagai perawat pun kita harus menghindari ini ya, harus menghindari. Lebih baik mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, lebih baik kontak dengan pasien, banyak melakukan caring gitu kan ya. Lebih banyak melakukan kegiatan yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan pasien daripada kegiatan-kegiatan yang tidak berkualitas. Kemudian perawat harus menghargai dan memberi bantuan kepada teman sejawat. Ingat ya, bahwasanya kita bekerja itu bukan individualisme. Kita itu bekerja sebagai perawat itu adalah tim. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi makanya kalau Anda lihat di rumah sakit itu ada tim perawat itu yang jaga pagi. Formasinya nanti pasti akan berbeda dengan perawat yang jaga siang ataupun yang jaga sore sampai malam gitu ya. Nah, itu berarti kerja tim. Nah, kerja tim ini berarti banyak teman sejawat yang akan berkolaborasi atau bekerja sama dan bersinergi dengan kita. Oleh karena itu, dalam bekerja itu, kalau pekerjaan itu bisa dibuat ringan, ya kita akan ringan. Kalau Anda membuatnya menjadi berat, ya akan berat. Ya itu tergantung dari kita. Bagaimana kita supaya pekerjaan itu menjadi ringan? Ya mari saling menghargai, saling mengerti antara teman sejawat yang ada dalam tim kita gitu ya. Oh, yang satunya baru sibuk, kita sudah selesai pekerjaan, ya kita bantu, ataupun nanti sebaliknya. Seperti itu pekerjaan akan terasa enak, terasa ringan gitu ya. Kemudian pandangan masyarakat terhadap profesi keperawatan itu ditentukan oleh perilaku anggota profesi perawat itu sendiri. Jadi makanya kalau zaman dahulu itu perawat itu terkenal galak-galak gitu ya, misalkan jutek gitu ya, nggak ramah pada pasien.
pasien pada takut sama perawat. Nah, sekarang eranya sudah berubah. Jadi perawat-perawat itu sudah banyak dibekali dengan soft skill, dengan etika gitu ya. Sudah paham bagaimana harus menempatkan diri dan bersikap kepada pasien sehingga image yang dulu itu galak itu harus dirubah dengan perilaku anggota profesi sekarang yang sudah paham tentang etika perawatan maupun juga soft skill. Sehingga ketika ketemu pasien itu pasti ramah-ramah, murah senyum, kemudian sangat sopan kepada pasien, selalu tanggap dan peka ketika pasien membutuhkan pertolongan dan sebagainya yang terkait dengan caring gitu ya. Nah, ini akan merubah citra atau image dari profesi keperawatan. Jadi masyarakat sekarang pasti akan mencari-cari perawat karena perawat itulah yang selalu 24 jam nonstop untuk berada di samping pasien gitu ya. Dan kalau ditambah dengan nilai plus soft skill maupun etika tadi yang melekat pada perawat ini, profesi ini akan menjadi profesi yang luar biasa untuk dipandang di masyarakat gitu ya. Nilainya akan menjadi sudah citranya akan menjadi sudah baik gitu. Nah, itu tadi untuk rekan-rekan semua pembelajaran kita terkait dengan konsep dasar etika dalam keperawatan. Semoga semuanya dapat memahami dan semoga semuanya nanti bisa mengaplikasikannya karena ini harus diaplikasikan sebagai kita nanti sebagai seorang perawat. Ini terkait juga dengan soft skill. Sekali lagi, Bu Rinin selalu menekankan tentang soft skill ya. Jadilah perawat yang banyak soft skill-nya melekat pada diri Anda sehingga karakter tentang soft skill dan etika tadi melekat pada Anda sebagai perawat yang sangat dibutuhkan oleh pasien dan nama baik, citra baik kita sebagai profesi perawat dapat terus menjadi baik dan sangat berkualitas di mata masyarakat ataupun pasien. Itu saja yang bisa Bu Ririn sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dengan materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.